persis waktu itu Kalimati. Itu Gunung Semeru itu meletus. Lavanya kan keluar semua tuh, bawah meleleh. Teman-teman sudah pada lari tuh kayak, Aziz, sini. Saya noleh, Allah, ya Allah, makhluk apa ini ya Allah. Di situ saya ngeliat sosok perempuan berbaju putih. Saya masih ingat banget tuh mas, rambutnya itu dari kepala sampai kaki. Ya Allah, prosotan itu kayak mentok ujung sampai jatuh. Kepala aku pecah ya Allah. Di luar akal manusia itu mas. Saya yakin tuh entah ya patah tulang atau darah, boro-boro sehat mas. Lecet pun nggak ada tuh mas? Nggak ada. Aziz Aminuddin, pendaki asal Kabupaten Tegal, dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Semeru pada 4 Juni 2014 lalu. Aziz melakukan pendakian bersama 5 rekannya. Pada saat perjalanan, tepatnya pada daerah Cemoro Tunggal, 5 orang tidak meneruskan perjalanan lantaran kelelahan. Namun, Aziz tetap melanjutkan pendakian ke puncak Mahameru. Balai Besar menduga korban tersesat saat turun dari Mahameru dan terpisah dengan pendaki lainnya. Pencarian awal dilakukan di kawasan Jurang Bleng yang memiliki kedalaman 75 meter. Diharapkan kejadian yang menimpa Aziz Aminuddin tidak terulang kembali dan para pendaki lebih berhati-hati untuk melakukan pendakian di gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut, serta mematuhi jalur pendakian yang sudah ditentukan oleh TNBTS. Nah, ngomong-ngomong tentang Gunung Semeru nih guys, para Lang dan Erjal Saset udah pasti langsung keinget nih sama cerita hilang dalam dekapan Semeru yang epic banget. Nah, pada malam ini kita juga kedatangan cerita dari Gunung Semeru yang nggak kalah epic dan viral juga nih pada masanya. Seorang santri yang berhasil selamat setelah 5 hari hilang di Gunung Semeru. Assalamualaikum Mas Aziz. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir di podcast RJ5 Mas dari Tegal jauh-jauh. Terima kasih sekali. Sama-sama, alhamdulillah bisa datang ke sini silaturahmi. Nah, awalnya gimana Mas Aziz? Kok bisa tersesat sendirian sampai 5 hari? Padahal kan berangkatnya rombongan gitu. Pas kesesat itu mungkin saya terlalu ego dalam saya punya sifat. Kalau secara peraturan kan teman-teman sakit, kita nggak boleh ditinggal. Teman nggak kuat, jangan ditinggal, semuanya turun, tapi saya nekat, kata sendirian. Mungkin awal mula kesalahan saya, naik sendirian tanpa ikut teman-teman, bukannya ikut turun malah naik sendiri. Oh, berarti teman-teman yang lain tuh nggak memutuskan untuk naik karena udah pada kelelahan gitu ya Mas? Dan Mas Aziz ini pengen sampai puncak lah gitu, tanggung gitu ya. Bisa dibilang jauh mas saya gagal gitu. Dan ini pendakian pertama di Gunung Semeru? Iya, pertama kali saya. Oh iya. Nah, katanya setelah 5 hari itu hilang di gunung, ada sosok seperti pendaki yang nolong gitu? Iya, kan tadi posisi saya kan sendirian, sedangkan di atas itu banyak rombongan. Cuman saya sendiri kan saya nggak tahu apa-apa. Di situ tiba-tiba saya udah mau turun, kan di situ ada peraturan nggak boleh sampai di atas jam 10 pagi. Nah, saya itu bingung, sudah nggak bawa jam, nggak bawa HP, nggak bawa kompas. Melihat kanan kiri ada 2 pendaki, wujudnya manusia, pakai topi, pakai tas, sempat ngasih kode. Nah, saya yakin pasti 2 orang yang saya lihat itu pendaki tapi mau turun gitu loh. Ya saya ikuti aja dari belakang. Saya sempat terperosok, sudah jatuh, 2 orang itu hilang. Situlah mulai mungkin tersesat hari Senin waktu itu. Oke, baik.
ditahan dulu Mas Aziz nih ya cerita lengkapnya, kayak bakal panjang banget nih cerita ini. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran ya, ilmunya bisa diambil gimana caranya jika kita di hutan tersesat bisa survive di hutan tuh gimana gitu. Pasti penasaran banget nih teman-teman ceritanya gimana. Oke, ditahan dulu ya Mas. Oke. Buat kalian jangan lupa ya siapin kopi dan juga cemilan karena cerita pada episode kali ini bakal panjang banget nih guys. Langsung aja, berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Aziz bisa ceritakan kronologi awalnya gimana sampai bisa hilang 5 hari itu? Ya, terima kasih Mas. Kami ucapkan dari tim RCL 5 yang alhamdulillah bisa silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita berjalan dengan baik. Amin. Tahun 2014, tepatnya di bulan Mei dan Juni, kami berenam mulai pendakian berangkat dari kota Bangil sampai ke kota Malang. Sempat di Malang kita istirahat dulu di salah satu teman kami untuk persiapan dari mulai kerel ataupun logistik yang mungkin masih kurang saat di pesantren. Tanggal 30 Mei 2014 kita berangkat dari Malang sampai Ranupane kurang lebih jam setengah 6 maghrib. Di situ pas di Ranupane masuk ke area parkir, didatengin tuh satu orang atau pemukiman atau penduduk, sempat nanya, "Mas, mau kemana?" "Kita mau pendakian Pak." "Oh nggak bisa, sekarang udah tutup, mungkin besok pagi aja," gitu. "Oh iya, matur nuwun nggih." "Oh nggih." Lanjut kita ke musola karena kita mau sholat maghrib. Ya. Setelah sholat maghrib, lanjut kita ke tempat resort Ranupane waktu itu. Kita ngeliat juga dari Google sama foto kan ya. Ya kok pada tutup ya. Disamperin lagi tuh sama orang. Ya kita nggak kenal juga orang pertama kali ke situ kan. "Mau pendakian ya?" "Iya Pak." "Ya sudah tutup Mas, mungkin besok pagi aja sekalian." Nah, maka dari itu mungkin Mas bisa bikin tenda dulu di sini atau mampir ke warung bolehlah sambil nunggu besok pagi. Ya, malam itu setelah kita makan, tidur, tapi kita bingung mau bikin tenda di sini atau cari tempat yang lebih enak. Tiba-tiba ada yang nawarin tuh, mending nginep aja di rumah. Kebetulan itu keluarga pendaki katanya. Walaupun sempat suruh bayar. Waktu itu kalau nggak salah bayar 5.000 atau 10.000 per orang. Dengar begitu kan anak-anak seneng, daripada tenda susah bongkar pasang juga. Rebutan tuh anak-anak, ada yang deket jendela, ada yang deket tembok. Saya terakhir dikempit di antara 6 orang itu. Udah tidur pakai sleeping bag. Di malam itu saya mimpi aneh. Mimpinya itu saya di bawah lereng Gunung Persis. Waktu itu Kalimati. Itu Gunung Semeru itu meletus. Lavanya kan keluar semua tuh, bawah meleleh ke bawah. Saya cuman hanya melihat ya. Teman-teman sudah pada lari tuh kayak, "Ayo Aziz, sini. Mati kon. Saya nggak menggubris ajakan teman-teman untuk lari, tapi justru malah bertahan di situ sampai lava tuh membelah di kaki saya tuh. Ya Allah, mereka udah meninggalin saya bangun. Astagfirullahaladzim. Oh, mimpi apa saya ini ya Allah? Udah, saya tidur lagi lanjut. Jam 3 subuhan kalau nggak salah, saya kebelet kencing. Yalah, carilah toilet terdekat. Sholat subuh sekalian sholat subuh. Alhamdulillah pagi datang hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014. Sudah berkemas, sarapan, lanjut ke tempat pendaftaran waktu itu.
Ya, masing-masing rombongan ada yang sudah masuk. Di tim itu mungkin masing-masing ketua maju ke depan. Ketua saya majulah ke depan. Dari mana ini? Oh, dari Kota Bangil, Pasuruan. Berapa orang Mas? Kita data dulu ya. Dulu kan pendaftaran bukan online ya, belum seramai sekarang online. Masih manual ya, masih maksi. Ya, gitu. Nama ini hadir, Fulan hadir, Aziz Aminuddin, saya Pak. Coba lihat, loh, kok wajahnya pucat? Kok mukanya pucat Mas? Sakit ya? Enggak Pak, aman. Mas, ini sudah rombongan dari Kota Bangil Pasuruan masuk saya. Di dalam itu saya ngeliat di kayak ruangan ini sekitar, saya ngeliat tuh ada foto macan kumbang, ada ular, ada burung-burung. Saya sempat, udahlah, saya duduk. Di situ ada 3 narasumber ataupun mungkin tokoh masyarakat, masing-masing menyampaikan tuh. Di antaranya, oke, untuk pendakian hari ini kurang lebih ada 102 orang kita dibolehkan, karena memang sebetulnya kan status Semeru masih aktif, jadi rawan. Yang kedua, tidak ada yang melebihi jam 10 pagi. Bagi yang merasa sudah sampai puncak nanti, lebih baik turun daripada nanti ada kejadian apa. Yang terakhir, ini tidak kalah pentingnya, yang merasa bahwa cewek, mau itu istrinya halal apalagi pacar, tolong tetap hati-hati, jangan berbuat yang aneh-aneh. Karena sebelum itu ada kejadian hampir ya seperti itu, sepasang kekasih. Akhirnya sempat kita cegah, tapi sudah ada kejadian. Jadi biar pendakian hari ini tidak ada yang seperti itu lagi. Ya, semuanya keluar, kita sempat foto tuh bareng-bareng berenam, kenang-kenangannya di pas Tengger Semeru itu. Berarti Mas Aziz ini rombongannya teman di pondok semua gitu? Alhamdulillah semuanya teman-teman satu kelas angkatan di pesantren waktu itu. Dan mereka memang sudah biasa naik gunung sebelumnya? Tapi memang kita berlima kayaknya pemula, yang satu sudah pengalaman, sudah pernah ke Semeru sebelumnya malah. Dia ngelit di depan ya? Jadi guide gitu. Jadi guide, Jalan hari Sabtu tanggal 31 pagi jam 7 kita bismillah. Berangkatlah menuju ke pos 1. Sampai pos 1 kurang lebih jam 8-9 pagi, alhamdulillah aman, tidak ada kendala yang mungkin kita capai break. Lanjut di pos kedua dari jam 9 sampai kurang lebih jam 10-11 siang. Alhamdulillah aman, walaupun ya medannya sudah naik turun. Di pos ketiga agak menurut saya ekstrim kayaknya. Yang tadinya agak lurus naik dikit mulai anjak. Sampai kita nih sempat breaknya biasanya 15 menit sampai setengah jam. Karena salah satu teman kita itu punya penyakit asma. Sesak nafas. Jadi naiknya sempat karena debu ya. Jadi kan ekstrim banget. Alhamdulillah aman, selamat, lanjut ke posko 4. Nggak ada apa-apa. Sebelum posko 5 kan kita alhamdulillah singgah di Danau Ronokumbolo. Di situ kurang lebih jam 4:30 sore kalau nggak salah. Karena teman asyik melihat danau yang begitu indah, airnya bersih. Ada satu teman udah nggak sabar nih, pengen nyebur. Kayaknya ada salah satu orang, saya juga nggak kenal. Stop. Kamu jangan ngawur ya. Ini air, ini danau dijaga baik-baik. Kamu nggak tahu perihal sejarah Ronokumbolo, kata bapak ini. Apa sih Mas, kita nggak tahu. Tak kasih tahu ya, bulan-bulan ini ada istilah, katanya versi beliau itu, ada momen dayang atau penghuni Ronokumbolo itu mandi kumpul, katanya dibilang air suci katanya. Wis ojo sembarangan yo. Kalau mau mendaki nginep di Ronokumbolo ya di sana aja, itu sudah kita kasih tempat tuh kumpul-kumpul di sana.
oh iya matur nuwun nggih Pak, mohon maaf kita salah. Hanya kita pindahlah tempat yang sudah diberi. Udah hanya persiapan jam 5, tenda dibikin, ada yang masak, bikin kopi. Ya alhamdulillah layaknya kita. Waktu itu belum sholat asar waktu itu ya. Kita wudhu di Ranokumbolo, di dalam tenda kita wudhu, kita sholat, terus makan sejenak, maghrib sempat kita baca ngaji Rotibul Haddad waktu itu. Situ tidur. Nah, udah minggu pagi kemas-kemas, kita lanjut perjalanan ke posko berikutnya, Kalimati, tujuan pertama dan terakhir mungkin. Walaupun sempat ngobrol sama pendakian di sekitar, rata-rata emang gak ada yang ke Kalimati, cukup di Ranokumbolo. Dah ketemulah tanjakan cinta yang konon katanya kalau naik tanjakan itu jangan noleh ke belakang. Nggak tahu bilang nanti nggak dapet jodoh atau dapet jodoh, kita wallah mitosnya lah ya. Kita dengar ya, dengar aja. Udah, alhamdulillah dari tanjakan cinta kita turun ketemu wahana banyak bunga-bunga, ada lewes. Sampai di situ saya kan posisinya di belakang, teman-teman semuanya di dahulu di depan. Di situ saya ngeliat porter sambil bawa makanan kayak jualan gitu Pak. Nah, yang lain dilewati aja, cuma saya berhenti. Saya beli apa ya? Ngormatin lah walaupun saya nggak perlu, tapi ya buat jaga-jaga aja. Beli jajan sama air waktu itu. Saya bayar, walaupun harganya agak mahal tapi ya kita tetap bayar. Si bapak ini sama istrinya ngomong, "Le, Mas, awakmu arep nandi? Kamu mau kemana?" Saya jawab, mau ke Kalimati terus muncak. Kamu nggak tahu? Cik, kenapa Pak? Nggak dikasih tahu? Nggak tahu. Ini bulan-bulan ini atau hari ini ada pribumi atau makhluk-makhluk yang ada di Ranokumbolo dan sekitarnya. Biasanya pada datang. Kamu nggak takut? Ya takut sih enggak Pak, cuman yang penting pesan saya hati-hati ya. Udah teman udah jauh tuh karena saya sendirian. Matur nuwun nggih Pak. Ya, sudah. Dah itu sekitar jam berapa? 11 siang. Lanjut sampai Kalimati kurang lebih jam 3-an. Tapi sebelum Kalimati kan biasanya ada pelang ya, kayu dari kayu itu. Oh iya. Sebelah mungkin kurang lebih 100 meter nyampe Kalimati. Ketemu orang bawa air. Saya mah, "Loh Mas, mau ke Kalimati ya?" kata si mas ini yang bawa air itu. "Iya, ini udah mau gelap loh. Biasanya jam 3 itu terang. Tapi jam 3 itu waktu itu saya amati sudah kayak maghrib. Jadi udah gelap mendung. Mas, mending ambil air sekarang daripada nanti sampean repot." "Di mana sih Pak?" "Itu di sana nanti ada tebing, belok kanan ya." "Oh nggih, matur nuwun." Kita ke pos yang sudah ada tertera Kalimati. Di situ bikin tenda, semuanya bikin. "Ziz, kamu ambil air sama siapapun yang mau ikut." "Ya wis, ambil awakmu ya sama kamu ya." Gila, berdua lah kita ke sana. Yang sesuai tadi dikasih tahu sama instruksi orang. Lah ya. Alhamdulillah dapat air, aman. Namun sebelum mengambil air itu saya ngeliat situasi di tebing-tebing itu. Saya ngeliat ada bekas kayak cakaran Mas. Memanjang, pikirnya ini cakaran manusia bukan. Kewan pun juga menurut saya bukan. Masa bodoh dalam hati saya. Yang penting teman saya nggak pikirin yang aneh-aneh, saya tinggal. Lah, kayak ada 5 gitu. Iya, cakaran persis itu. Oh 10? Ya 10. Akhirnya saya ke tempat tenda balik itu, dapat air, masih kurang nih. Sama Aziz ya, capek lah, gantian gitu. Akhirnya ada tuh teman saya ketua sama satunya diajak ke sana. Udah jam 5 nggak pulang-pulang, padahal udah mau maghrib itu waktu bener.
jemput, kata teman saya yang di dalam tenda itu. Ayo jangan aku lah, sampai saya, kan kamu yang tahu. Ya udahlah, terpaksa itu, saya sendirian jemput. Pas itu yang tebing belok kanan, ketemu orang. Ini firasat saya, orangnya nggak aneh mas menurut saya. Saya tanya, mas, lihat teman saya yang badannya tinggi sama putih nggak? 2 orang. Masa nggak tahu sih mas? Ya, makasih wis. Saya nggak pikiran aneh-aneh. Cuman orang ini saya tanya agak aneh gitu. Dia udah melewati tubuh saya kan turun. Saya penasaran. Astagfirullahaladzim. Lah, kepikirnya aneh. Hilang orang itu. Padahal cuman berapa langkah? Iya, berapa langkah gitu menurut saya. Ya, saya lanjut aja kan ke bawah tuh. Terus sosoknya kayak pendaki biasa gitu? Ya biasa bawa air, cuman nggak bawa tas gitu aja. Bawa air? Ya, bawa air. Cuman nggak bawa tas. Cuman saya ngeliat itu mukanya mah nggak pucat. Ditanya diem, cuman ngasih kode. Gitu doang. Terlanjut ke tempat pengambilan air. Ketemu yang tadi 2 orang tadi. Alhamdulillah ketemu. Kok lama banget? Iyo, kaos kaki saya hilang. Aduh, mau malam maghrib nih. Balik aja ke tenda. Yaudah, hanya terpaksa walaupun dia kepengen kaos kakinya ketemu. Balik. Sebelum ke tenda, coba sih balik lagi sama saya. Ya sudah, yang bersangkutan beliau ke tenda, saya turun lagi sama Pak Ketua nih, balik. Dari kaos kaki. Cari. Coba diinget-inget. Udah ada dimanapun terakhir di sini. Ya udah. Hanya udah mau maghrib nih, gelap lagi nih, balik lagi lah. Pulang katanya. Pulang. Coba diinget-inget, daripada kita pulang nggak dapet kaos kaki, dimarahin. Akhirnya saya balik lagi 3 kali berarti kan, 3 kali. Pas ya Allah di situ ternyata di antara pohon sama air itu. Pas saya lagi ambil, suara basis, lari lah waktu itu. Teman saya lari, ketua saya di belakang, ternyata Allah. Itu saya ngeliat ada makhluk gede banget mas. Tuh, kayak punya makhluk apa sih nggak tahu itu. Lari mungkin sudah kabur. Masuk ke tenda, tutup. Ada apa? Udah, saya nggak mau cerita sekarang. Pokoknya sekarang masuk semuanya di tenda. Mau sholat maghrib, oke. Mau ngaji, oke. Pokoknya habis maghrib semuanya tidur. Kata ketua saya. Udah, hanya kita tidur. Suaranya gimana tadi mas? Bilang, saya ngeliat jelas banget. Bentuknya besar, badannya gede. Banyak bulu-bulu gitu. Hitam gitu? Iya, sejenisnya karena gelap ya antara coklat sama hitam. Suaranya keras itu, mengaum banget. Tapi yang denger itu cuma saya toh. Pak Ketua nggak lihat. Pak Ketua nggak denger? Tahu waktu itu. Ya, udahlah. Tadi kan di tenda. Tiba-tiba saya bangun. Pikir ya Allah, makhluk apa tadi ya? Astagfirullahaladzim. Sudahlah. Akhirnya Pak Ketua tiba-tiba bangun juga. Wis, ojo mikir aneh-aneh. Awakmu sing delok, wis aja diceritakno nang kanca-kanca. Kamu yang lihat, jangan diceritain ke teman-teman. Wis, siapin air. Malam ini jam 11 semuanya dibangunin. Kita masak kacang hijau. Oke. Ya udah, kita tidur lagi. Tapi sekalian saya sholat isya di tenda itu sambil ngaji. Mungkin ketiduran, capek. Jam 10:30, Pak Ketua bangunin. Jis, ayo bangun. Siapin. Yang lain masih pada tidur. Saya udah, itu portable nyalain semuanya, air, bikin kacang hijau. Udah siap, bangunin semuanya, ayo makan kacang hijau. Mungkin itu malam Senin, sekitar jam 11 malam. Makanlah bareng-bareng. Terakhir mungkin secara makan bareng-bareng di dalam tenda itu enak ya. Hangat, bareng-bareng kebersamaannya sambil ngobrol. Tapi saya nggak ngobrol kaitan yang tadi ngeliat pas mengambil air itu. Udah, semuanya dikemas-kemas. Subhanallah, teman saya yang dari Bekasi, saya nggak bisa jalan, kaki saya nggak bisa gerak. Kita semuanya panik mas, ya Allah. Seketika itu bingung, kita udah mau start
jam 12 waktu itu. Temannya yang dari Bekasi, kakinya entah itu dibilang lumpuh atau mati rasa, wallah alam, jadi nggak bisa buat berdiri apalagi jalan. Bingung kita, gimana nih? Musyawarah, tapi alhamdulillah si Fulan ini, mas teman saya ini, udah saya tinggal aja di Kalimati. Kalau mau naik ya silakan, tapi jangan lama-lama ya. Saya sendirian di sini. Ya walaupun malam itu memang ada pendakian, para pendaki, tapi tendanya kan bisa mas. Ada yang di sini, ada yang jauh-jauh lah. Jauh-jauh. Udah, pas di tenda itu, ketua saya bilang, Jis, ambil garam di pojokan, di tas itu. Ya, saya ambil. Habis itu, ente ambil garam itu secukupnya, taburin di dalamnya, diputerin, terus di luar juga diputerin. Sambil ente baca, ya Hafid, ya Hafid, ya Hafid. Ya sudah, itu kan artinya kan, wahai Allah yang maha melindungi. Mungkin kan namanya di tempat begitu kan, mungkin hewan ataupun lagi makhluk yang kita nggak inginkan kan. Udah, kita keluarlah akhirnya, sempat pamitan wis. Mudah-mudahan berangkat kita semuanya sehat selamat ya, amin. Udah, jam 12 puter strategi. Tadi kan niatnya pengen 6 ya, bareng-bareng naik semuanya. Apalah daya teman ini nggak kuat. Jadilah 5. Majis, bawa logistik secukupnya. Akhirnya tadi saya yang biasanya di tengah, di belakang, sekarang nanti di depan. Walaupun dikasih headline waktu itu, saya masih ingat dikasih waktu itu bawa roti, mie, sosis, madu, terus terakhir teh yang dari termos stainless itu. Bawalah. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat ya jam 12 malam per 5. Walaupun rombongan lain sudah pada duluan. Jalanlah. Itu jam 12 malam Senin dini hari tanggal 2 Juni. Dari rombongan 102 tuh yang mendaki, yang sampai summit ke puncak berapa tinggal mas? Gak nyampe 30 kayaknya mas. 30. Gak nyampe. Termasuk rombongan Mas Aziz. Iya itu. Di tengah jalan malam itu kurang lebih jam 1-an malam, teman saya asmanya kambuh, yang nafas tadi itu nggak kuat. Kalau di gunung kan kita ngobrol aja gema ya, Aziz. Waktu itu saya udah agak naik di atas. Nah, yang 2 orang ini saya jagain mungkin turun. Ya, hanya saya turun. Ngumpul lah 5 di situ. Musyawarah. Ya apa iki? Beliau nggak kuat, asmanya kambuh, nafasnya udah ngos-ngosan. Kita panik juga nih, segini aja, kata saya punya ketua. Awakmu ambek iki, kamu sama dia berangkat lanjut. Kita ketemu di Cemoro Tunggal. Kita panik juga. Kan kita pertama kali juga nggak tahu Cemoro Tunggal apa. Jangan khawatir, pasti nanti ketemu tanda-tanda. Saya sama beliau akan antar ke bawah lagi ke tenda di Kalimati. Sudah, akhirnya beliau turun bertiga tuh. Yang sakit 1, yang nemenin 2. Saya sama teman ini yang sama-sama Tegal. Lanjut berdua. Udah nggak tahu arah, yang penting ada tanda ya lurus, belok ya belok, naik ya naik. Semampu saya. Ya, saya sengaja headline nggak saya sering nyalain, tapi teman saya dari belakang jarang nyalain. Jalanlah kita pelan-pelan. Di situ ada sedikit keanehan. Saya merasa tuh jalannya lambat. Tapi teman saya bilang, kok kamu jalannya cepet banget sih, katanya gitu. Ya apa sih? Yaudah, saya pelanin lagi. Pelan. Sering gitu mas. Wes, gantian daripada kamu ribut. Kamu di depan, saya di belakang. Nah, waktu itu kan saya lapis jaket 3, celana 3. Yang lain enak pakai sepatu yang tuh gunung. Terus saya cuma pakai sepatu futsal waktu itu. Sepatu futsal. Akhirnya sudah capek kan, saya kan bawa tas, semampu saya logistiknya. Capek sih, kita minum ya sudah, kita minum. Wes, kamu depan aja wes. Tukar posisi lagi itu, gonta-ganti ya. Naik turun.
Nah ini di sini kita yang namanya naik turun kan kadang nafas kita ini ya terfosir ya. Istirahat, lanjut aja. Pas saya lanjut agak tanjakan naik, dia kan di belakang saya agak ke bawah dikit tuh. Pas saya noleh, Allah, ya Allah, makhluk apa ini ya Allah. Di situ saya ngeliat sosok perempuan berbaju putih. Saya masih ingat banget tuh mas, rambutnya itu dari kepala sampai kaki itu di pohon gini. Ya Allah, itu bener-bener takut banget mas. Mau ngeliat tuh gimana ya, tapi hati kayak kecil saya tuh, ayo sih lawan, coba ente lihat. Sambil saya baca dalam hati saya ya ayat kursi, surat Al-Falaq, An-Nas, masih takut. Ya mungkin saya tambahan dikit, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa yahdurun. Allah, ya Allah. Mungkin saya terlalu keras teriak subhanallah waktu itu. Teman saya kan tadi di bawah kaget kan, ada apa sih? Ente teriak-teriak, jerit-jerit kayak gitu. Gak ada apa mas. Lanjut. Ya yes. Saya nggak sengaja nggak mau cerita detik itu juga. Seandainya langsung saya cerita mungkin wallah alam sudah bakal lanjut perjalanan atau tidak. Buyar lah nanti. Iya sudah. Itu sosoknya sampai pohon gitu? Jadi saya duduk di sini, persislah itu di jarak 1 meter 2 meter lah mas. Itu pohon, makhluk itu berdiri di atas ranting begini. Oh, berdiri di atas ranting pohon. Mukanya saya masih lihat antara karena kesilauan headline ya, itu mukanya hancur, agak berdarah, linyir-linyir. Bajunya aja kayak kemerah-merah putih darah gimana sih gitu. Setelah baca tadi zikir itu hilang sendiri gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sudah, hanya saya nggak pikir panjang, lanjut. Saya di depan lagi. Tapi pikiran saya seketika itu udah nggak karuan tuh mas. Fokus sudah buyar, ya Allah. Dikali mati sore menjelang maghrib kayak gitu. Nah ini lebih malam-malam kayak gini lagi. Ya Allah, sudahlah. Lanjut, ketemu pendaki, rada aneh sih menurut saya. Sendirian, duduk di bawah pohon sambil terlungkup. Kayak gimana mungkin capek atau tidur, wallah alam ya. Di situ saya ngeliat pakai topi, tas, cuman yang bikin unik di tasnya itu ada boneka. Ini kan cowok, tapi kok ada boneka? Saya deketin kayak gini, Mas, kata teman saya, tinggal. Nah, ya sudah, beliau ninggalin saya, ya saya ikuti juga kan, kayak sudah. Tapi firasat saya tidak enak. Pas noleh ke belakang, hilang lagi. Ya Allah, udahlah. Situ sampailah di persimpangan. Nah, kebiasaan di persimpangan itu kita kan kayak di pondok kebiasaan dikit-dikit baiknya ngambil kanan. Mulai sesuatu dengan kanan, makan atau nulis atau ngambil benda. Nah, ini persimpangan kita bingung nih mas, sepi, nggak ada rombongan yang gelap. Yang nyalain headline cuma satu, kita ngobrol, diskusi. Kanan apa kiri sih? Gimana ya? Bingung kita. Wis, sekali-kali kiri yuk gitu. Kata teman saya bilang kiri, hanya saya ngiri. Oke lanjut. Tapi ini mungkin di sini saya udah takut, tapi masih penasaran mas. Kan teman saya di depan, ngambil kiri tuh terusan. Tiba-tiba saya mundur lagi, tapi dia nggak tahu. Saya mundur, saya penasaran yang di kanan itu. Putar baliklah saya ke arah kanan. Pas pelan-pelan, saya ngeliat apa itu ya? Kok ada putih-putih? Saya nyalain tuh headline-nya. Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata ada kain putih yang di situ banyak batu nisan. Yang mungkin kayak kuburan gitu loh mas, arca-arca gitu loh. Oke. Banyak. Tempat apa ini? Lari saya mas, putar balik langsung ke arah kiri tadi. Dia nggak tahu, tiba-tiba langsung nongol. Apa sih? Gak ada apa mas, lanjut. Ya, alhamdulillah benar. Ternyata di kiri itu kita tembus sampai di Cemoro Tunggal. Alhamdulillah, kan ada tulisannya tuh. Cemoro Tunggal. Istirahat di sini.
Istirahat, tas saya lepas sambil senderan, dia di kanan, saya di kiri sambil senderan. Merenung kita, lihat sekitar, kan jatuh semakin malam makin dingin. Sis, kita bagaimana Sis? Minum dulu. Udah minum secukupnya. Nggak tahu, saya nggak ada niat iseng, nggak ada, cuman pengen ngilangin rasa capek aja mungkin ya. Tiba-tiba ada suara dari bawah. Ketua saya mungkin datang, manggil, Aziz. Kan kedengeran tuh. Aneh kon. Pak Ketua suara nih. Ya, nanti gini ya. Kalau Pak Ketua datang, bilang, Aziz nggak ada, udah turun. Jadi saya sempat kayak guyon tapi ngajak bohong gitu. Tapi wis lah, percaya, nanti kita guyonan aja di sini. Udah, teman ini kan polos ya, ya aja gitu. Hanya udah mendekat, Ziz, muduno, kumpul kita, yo. Datanglah dia, tapi saya sudah ngumpet di balik pohon, ngumpet gini, jadi nggak kelihatan. Datang, kon, Aziz di, Aziz mana? Gak tahu Mir. Loh, kamu nih, Aziz itu nggak tahu pendakian, apalagi jalurnya. Jangan guyon, nggak tahu, tadi bilangnya ke bawah. Ngamuk dia, mungkin kayak ke bawah emosi. Kamu jangan main-mainnya di gunung ya. Ini nggak tahu kamu, ini deket Bleng 75 ini, bahaya ini. Ya Allah, mungkin ke bawah emosi, udah kayak orang, tiba-tiba saya baru nangol. Mungkin keluar ada kalimat kotornya. Guyon aja. Walat kon, hati-hati kon. Sepuro maaf. Jangan diulangi lagi. Iya Pak, Mas, maaf. Kon ini kamu ini gini masih guyonan. Pikir otak, ini udah temen dua gak kuat. Ditinggal, kamunya malah guyon. Ya maaf Mas, ini gak tahu ini deket Bleng 75, kamu kolak nanti. Ya, udah hanya minta maaf sudah. Udah. Intinya lihat lampu kelap-kelip itu kan mungkin pendakian sudah hampir nyampe, tapi jangan dikira udah sampai, kita nggak tahu. Sudahlah, lanjut. Akhirnya kita kayak bikin lomba tuh, cepet-cepetan. 2 duluan, saya di bawah. 2 duluan, saya di bawah. Udah. Akhirnya si yang teman saya dari Tegal sama Madura ini kan di atas, saya di bawah sama Pak Ketu. Sempat ngomong, Ziz, ente lihat 2 orang itu, kuat enggak? Gak aruh aku Mir, gak tahu saya. Kayaknya dia nggak bakalan kuat. Loh, masa? Lihat aja, delok. Saya feeling kamu yang bakalan, kata Pak Ketua ini, saya feeling kayaknya kamu yang bakalan naik sampai ke puncak. Ya bareng-bareng lah. Telah, delok, lihat aja. Ya, sudah, kayaknya lanjut tuh. Udah, berempat kita kumpul di tengah-tengah batu itu sambil senderan. Mungkin itu saya sempat ngalamin mimisan. Mimisannya mohon maaf, bukan lendir air sisi itu ya, bukan itu, tapi kayak berdarah. Sempat saya, kok keluar darah ya. Tapi sudah, waktu itu kan selongsong 3, jaket 3, celana 3, kaos kaki 3 sama itu cipluk itu masih saking dinginnya ya Mas saat itu. Akhirnya saya buka tas itu, teh yang dari termos stainless itu udah bukan anget apalagi panas, udah kayak es batu, udah minum bareng-bareng sudah. Kuat dah gitu kan. Ayo kuat wis, pelan-pelannya tadi cepet-cepetan kan udah mulai, udah kayak cicak Mas kan, jalannya udah mulai nanjak ya. Sudah. Akhirnya saya mungkin terlalu asik, tiba-tiba yang tadinya 4 jejer 3. Pak Ketu mana? Udah turun Ziz. Sing genah kok, yang bener ini. Kita sama-sama gak ada yang tahu loh. Udah bilang apa-apa. Udah, ya Allah. Lanjut aja. Kita maksa tuh kayak ya masih kuat lah gitu kan. Udah sempat ngobrol lagi. Oke, lanjut deh nih. Nah di situ detik-detik kita berpisah itu. Si yang dari Madura sama yang dari Tegal itu udah nggak kuat banget. Udah kayak mukanya semua pucet-pucet gitu ya. Yes, aku suka kuat Yes. Gimana sih? Sudah hanya buka lagi
logistik, minum secukupnya. Wis, aku gak kuat sih. Kamu gimana? Nah di sini mungkin ya kesalahan saya. Semoga tidak ditiru sama pendaki yang lain, baik siapapun pemula ataupun yang lama. Kalau memang sudah nggak kuat ya baiknya semuanya turun. Tapi inilah mungkin ego saya ataupun memang saya sebelumnya pernah ke, sifat saya kan sukanya bolang waktu itu. Pernah ke Gunung Kelut, terus pernah ke Gunung Arjuna, tapi semuanya gagal. Jadi bahasanya saya di sini nuntasin bisa tuntas gitu aja, walaupun tadi saya melanggar peraturan. Akhirnya dua ini sudah ngelepasin. Waktu itu sempat ngasih saya sarung, Ji, di sini buat kamu, buat lumayan taruh di leher buat shawl gitu ya. Kamu apa? Wis terserah wis. Ya wis. Hanya saya sempat pas saya buka, saya masih ingat kresek putih, aqua setengah liter, wafer sama sosis sama madu. Sama wafer tadi udah saya ambil, tas saya kasih ke yang tadi teman dua itu. Apalagi sih? Apa ya? Oh iya, yang dari Madura kebetulan bawa kamera GoPro waktu itu, yang kecil, naruhnya di celana. Ini pakai sebisa ente. Waktu itu benar-benar saya nggak tahu dunia kamera mas. Kita kan tadi saya bilang saya nggak bawa HP, saya nggak bawa kamera, apalagi kompas. Saya cuman bawa ini kitab wirid pondok yang selama saya baca di pondok. Nah akhirnya sudah dikasihlah, sempat kita pamitan tuh bertiga dalam dingin. Mas, sebelum saya pamit, tolong sampaikan teman-teman yang ada di bawah ya. Tentu saya punya salah, dosa selama di pondok ataupun perjalanan dari Bangil ke Semeru ini pasti ada kesalahan. Barangkali nanti di atas ada apa-apa, tolong salamin maaf. Jis, kamu jangan ngomong kayak gitu. Jadi saya sempat ngomong kayak gitu mas. Ya enggak kan, saya kan di atas nggak tahu apa-apa. Jadi barangkali saya, pokoknya gini, ucap ngomong sih nggak kena kon, jangan ngomong yang aneh-aneh. Pokoknya inti naik puncak turun. Ya sudah, akhirnya kita pamit. Saya minta maaf ya, titip salam buat sama yang di bawah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau semuanya turun dua, naiklah saya sendirian satu. Saya sendirian lah. Dah cuman hanya bekal tadi kitab wirid saya, sama saya tenteng kresek putih itu waktu itu. Dah sendirian tuh. Kerekelan pegang batu pasir. Nah di situ saya nemuin dua orang sesama pasangan, satunya cowok, satunya perempuan. Ini menurut saya nggak masuk akal sih. Cowoknya di atas, ceweknya di bawah. Ceweknya di ini apa, diikat, terus cowoknya dari atas kayak sumur gitu loh mas, digeret. Iya digeret gitu. Saya kan kayak mau balapan gini, lewat sini kan sampingnya. Sempet perempuannya tuh kayak gini, mas, tolong bantu saya. Pacar, bilangnya sih pacar saya gak kuat, tolong saya. Saya bingung mas, merasa iba. Aduh, mau tak tolong. Tapi saya punya dengar ucapan di bawah itu, kalau naik gunung ya jangan jadi sok pahlawan banget lah. Buat diri sendiri kan kita masih belum bisa selamat, apalagi bagi, ya mungkin boleh bagi air, nolong, tapi kan gak semuanya. Hanya saya cuma, maaf ya mbak, saya pengen duluan. Tolong mas, saya nggak tega tuh ngeliat perempuan diikat gitu. Saya ke atas, kan cowoknya lagi narik-narik, sempat ngomong juga, ayo mas tolong saya. Makasih, maaf ya mas, ya tak lewat aja begitu aja. Mungkin jarak berapa meter, 5 meter, 10 meter, saya sendirian di batu, noleh. Kan masih kelihatan mas, 5. Kok nggak ada? Udahlah, udah naiklah. Nah itu, jadi sekitar jam 3-4 subuh saya senderan, pengen dengar suara azan subuh. Saya kan nggak tahu apa-apa, pengen sholat subuh. Akhirnya semampu saya, air kan masih ada dikit tuh, ya buat wudhu. Yang namanya udah tanjakan gini kan ya, sholat kita berdiri nggak bisa mas. Akhirnya saya terpaksa ya sholat sambil senderan. Sudah sholat. Ya wirid semampu saya. Udah habis sholat, masih capek kan,
udah mulai terang tuh. Mungkin yang diharap-harap pendaki kan sekarang yang munculnya sunrise ya, yang dari kuning-kuning telur itu kayak wah itu saya mungkin nggak dapat. Udah semampu saya jalan ke atas sampai puncak udah terang banget mas, mungkin sekitar jam 7 pagi. Oh, agak telat ya berarti Telat di atas, banget. Di atas udah ada yang bakar-bakar, ada yang sudah makan, udah kayak orang linglung mas, kayak gimana ya? Udah sendirian, nggak tahu temen. Disitulah mungkin jurus pertama kali PD atau masa bodoh yang penting kenal akrab gitu kan. Selamat pagi, woi semuanya. Ayo gabung, ya makasih. Ada yang nawarin makan. Satu yang bikin saya salut, dari sekian rombongan kurang lebih 30 di atas. Cuman cewek satu tok waktu itu. Yang lainnya cowok semua. Ada satu bule, sempat kenalan sih waktu itu. Dah. Fotonya sudah cukup. Saya menyendiri kan karena nggak punya rombongan. Saya tuntasin, di situ saya punya nazar diantaranya ya tadi saya baca salah satu di kitab wirid ini. Sudah niat dari awal nanjak itu pendakian. Setelah udah tuntas sujud syukur, nazar sudah dituntaskan. Saya bingung tuh mas, kan dikasih kamera GoPro kan. Saya bingung nih nyalainnya gimana gitu ya. Ada on off ya, salah cukup. Nah, pertama kali saya dokumentasi secara ngevlog mungkin ya sekarang. Halo guys teman-teman, alhamdulillah saya di situ. Tiba-tiba ada teman yang sempat viral di TV atau di media foto yang pertama kali sama diajak foto sama itu. Kalau nggak salah orang Surabaya atau Sidoarjo waktu itu. Ayo mas Aziz kita foto buat kenang-kenangan. Sekarang sudah. Nah, saya karena nggak bawa HP jam lihat matahari kan sudah panas. Nah, di situ saya kepikiran yang tadi peraturan di bawah tidak boleh melebihi sampai jam 10 pagi. Hanya saya kemas-kemas semampu saya cukup. Memang saya sempat sebelumnya pernah ditawarin, Mas Aziz turun yuk karena masih asik ya di atas. Ya Allah di atas begitu indahnya alam ini ya Allah. Ada matahari, ada awan sampai gunung pun kelihatan Bromo dengan jelas. Tadi kalau boleh tahu nazarnya apa mas saat di puncak? Di sini saya baca satu bacaan wirid yang mungkin salah satunya Ratibul Haddad sama ada Maulid. Waktu itu bawa dua waktu itu. Satunya Maulid Simduduror, satunya ini namanya Kitab Wirid Dalil Muslim. Pengen ngafalin diantaranya itu. Menghafal sedikit. Ya, akhirnya kemas-kemas. Sempat tadi kan ditawarin mau turun, tapi saya nolak. Memang pengen di atas dulu, tapi udah cukup. Pas lagi kemas-kemas sudah mau turun, kok ada dua orang ya pakai topi, pakai tas, berdiri, yang satunya duduk, yang satunya turun. Kayak ngasih kode mas, kayak ngasih gini. Wah saya yakin nih, ini berarti pendaki mau turun. Ada temen dong, saya mau ikut beliau itu turun. Ya sudah saya ikuti aja dari belakang. Nah, satunya udah turun kan, kelihatan dari atas waktu itu. Satunya ngikutin dari belakang. Akhirnya pas saya turun, saya sempat keprosok, jatuh, guling-guling. Dua orang itu hilang. Tapi yang bikin saya heran, jejak pasir kan kalau baru diinjek kelihatan banget mas, yang tadinya abu-abu tua jadi coklat gitu. Ya saya yakin, alah mau naik ke atas sudah panas, bingungan. Hanya saya ikuti aja jejak-jejak yang kerasa itu benar-benar baru diturunin dua orang itu. Saya cari-cari nggak ada emang mana orang ini. Ya sudah, udah turun. Memang bener atau enggaknya saya ngalami. Memang kata Pak Ketu kalau di Semeru itu kalau turun bisa buat perosotan. Jadi saya mungkin saking asiknya perosotan. Perosotan nanti berhenti, mungkin pindah. Nah di situ saya udah mulai kayak apa ya, gue nggak karuan banget mas. Ya alhamdulillah masih sehat, sadar ini masih ada jajan, masih separuh, air masih tinggal dikit waktu itu di kerasnya. Dalam kondisi itu saya sepi banget mas, kayak
mungkin di hidup ini cuma saya hidup sendirian, gak ada orang sama sekali. Pendaki lain hilang, Gak ada sama sekali pun. Saya bingung mau lanjut ke atas, udah capek gitu kan ya. Akhirnya sudahlah, perosotan lagi weh, bilangin senat. Pas anggaplah ini udah kayak sayanya. Perosotan itu kayak mentok ujung sampai sempat jatuh. Ya Allah. Ya Allah. Kepala aku pecah ya Allah. Jadi sempat saya ngerasa itu memang tinggi banget kayak gitu. Ini mungkin nggak masuk akal ya. Masa iya nggak patah tulang atau kepala pocong? Beneran mas. Itu tinggi banget mas. Jadi pas udah ngelabruk itu udah nggak tahu jajan itu sudah lempar, saya nggak tahu jatuhnya kemana. Yang penting saya ini saya dekepet terus itu saya pocong. Jadi saya jatuh tuh Allah. Jadi jatuh pun saya tengkurap. Pas saya bangun, ya Allah, tingginya ya Allah. Tingginya Masya Allah banget mas. Saya bayangin, ya sudah akhirnya 10 meter ada? 10 meter mungkin? Lebih kayaknya mas. Lebih? Bener, ya saya yang alami itu menceritakan ini harus benar-benar apa ada aslinya. Bukan saya mengarang apalagi bohong ya. Gak di luar akal manusia itu mas. Saya yakin tuh entah ya patah tulang atau darah boro-boro sehat mas. Udahlah, sujud syukur ya Allah. Ini yang penting, ini saya selamat ini. Lecet pun nggak ada tuh mas? Gak ada. Udah. Tapi pas saya jalan separuh itu, saya ngerasa pas lagi saya jatuh kayak gini, anggaplah dari atas kepala kan, itu saya ngeliat sekelebet bayang kayak gini mas. Pas lagi ini. Dikituin. Jadi tubuh saya tuh kayak anggaplah jarak sejengkal udah nempel mau tanah itu kayak ada sekelebet. Gitu. Jadi sekarang Mas Aziz ini seperti di bawah jurang gitu? Betul. Di antara tebing-tebing yang banyak berbatuan gitu. Berarti konturnya udah agak lurus ya, nggak begini datar. ya? Udah datar. Oke, dan nggak bisa balik ke jalur pendakian berarti ya? Boro-boro balik. Naik aja mending gak usah naik menurut saya. Oke. Gitu. Lalu mas? Nah, akhirnya saya udah ngerasa itu kan itu hari Senin tanggal 2 Juni 2014. Wah ini benar-benar saya tersesat, mungkin hilang dimulai hari ini, detik ini. Semampu saya, bismillah saya jalan. Ya itu kurang lebih sekitar jam 10-11 siang, kan masih terik panas itu ya. Mentok, tadi kan terang, loh kok di depan saya agak-agak gelap. Jadi udah kayak memasuki antara hutan lebat gitu loh mas. Pohonnya udah tinggi-tinggi, aduh nggak ada jalur lagi kecuali harus masuk ke situ. Ya sudah, akhirnya bismillah, tapi ya sebelum saya masuk, saya kebiasaan tempat-tempat yang perlu saya silih permisi nggih. Kula nuwun nggih, kula nuwun, saya mau masuk nggak tahu jalan, jangan ganggu saya. Masuklah ke situ. Walaupun posisinya panas, tapi karena ketutupan ruang itu kayak gelap mas. Oke. Masuklah di situ. Saya sempat kayak babat alas gitu ya. Oke. Sampai ke tengah, semakin gelap tuh, mikir ya Allah. Saya ingat omongan yang di bawah tadi tuh. Kalau di hutan, kalau sendirian, baiknya jangan lama-lama, apalagi headland kalau malam ya, terus harus waspada. Karena hewan keluarnya malam hari. Saya panik tuh waktu itu. Akhirnya udahlah, semampu saya babat-babat. Di tengah-tengah saya menghirup baru pertama kali nih. Kok tadi baunya biasa-biasa aja, ini tiba-tiba baunya wangi banget mas. Saya putar balik tuh, mundur. Cari-cari ranting-ranting pohonnya baunya wangi. Pas saya buka, ini pohon apa nih? Bukan dari kayak jenis daunan, tapi kayak, tahu nggak mas, yang hewan kakinya 1000 itu. Kaki 1000? Kaki 1000 itu. Okay. Jadi bentuknya kayak gini mas. Oh. Kecil, cuman saya penasaran nih. Akhirnya
kula nuwun nggih. Saya potes Mas. Wanginya Wangi. banget. Jadi kayak bukan bohong cuman kok wangi sih ya. Saya penasaran, saya masukin ke jaket tuh. Udah, matur nuwun nggih. Lanjut aja perjalanan. Alhamdulillah ternyata mentok wis keluar dari hutan. Disitulah saya udah di ujung ini mungkin ya kayak gini. Ini hutan. Saya ketemu ada jeda berapa meter itu berdiri di sini. Pas noleh, ya Allah. Wis, kalau tadi saya terjun dengan sendirinya. Kalau ini mending saya nggak usah terjun, Mas. Saya duduk mikir gimana caranya ya. Atau kayak dapat ilham mungkin dulu waktu SD belajar di kemah ya. Bikin gerantulan atau cari bahan-bahan. Karena waktu itu di pohon ada kayak benalu Mas yang panjang-panjang itu. Menjuntai ke bawah gitu ya. Wah, boleh nih saya ambil. Saya ngerayang celana saya tiba-tiba, loh kok ada belati? Ini belati siapa ya? Terus saya nggak mikir panjang, jelas saya cari yang rumput-rumput panjang-panjang, saya gabung ini ketiket. Nyuwun sewu nggih, kula butuh ini. Saya sambung-sambung, saya ulurin. Tapi sebelum itu saya latihan Tarsan dulu Mas. Di pohon. Uji coba ya. Uji coba. 2 kali lah. Kuat ya. Aman. Akhirnya sudah saya turun lagi dari pohon setelah jadi latihan jadi Tarsan, turun yang itu dari jalan saya ukur Mas. Wah, cukup nih. Tapi saya bingung. Ini mau saya ikat di mana gitu loh. Akhirnya saya putar cari otak. Nemu kayu. Saya ikat, terus saya ganjel pakai batu semampu saya, yang penting berat. Wah, udah kuat nih. Lancar. Tapi takut putus dalam hati saya. Nah, bismillah, kaki udah ngelembreh itu udah stembing tuh kayak gini. Ya Allah, mudah-mudahan selamat ya Allah. Udah separuh gini Mas, turun. Allah, alhamdulillah aman. Nah, separuh udah masuk ke itu. Ya Allah, itu putus. Putus talinya. Dari ranting-rantingnya itu pohonnya putus. Di tengah-tengah. Ya udah separuh mungkin ya, udah melebihi itu. Saya jaga itu yang ya Allah, selamat sehat ya Allah, ya Allah. Di part terakhir, saya nggak pikir panjang lagi, cukup boro-boro saya mau Tarsan lah, mau terjun lah, atau bikin ranting. Sudah, saya nggak ada pikiran, saya sudah mundur sudah. Habis mundur saya mikir, ini kalau saya loncat ataupun bikin tali, mati sudah. Tinggi banget, lebih tinggi dari yang pertama kali jatuh. Air terjun Iya, ke itu. bawah. Kayak bekas kaki-kaki Ya, hewan. oke. Saya amati aja tuh ke sini, jadi nggak ngeliat ke atas. Pas sudah berapa langkah, kok makin sini ngumpul di sini ya? Ya Allah, apalagi nih ya Allah? Itu macan kayak gini. Karena berita di rumah saya udah ditahlilin. Udah ditahlilin keluarga di Tegal sama di Jawa Timur. Udah ditahlilin. Sempat ditahlil. Sudah. Di hari keberapa hilang? Mulai hari kedua, Hari ketiga, kedua. keempat.